Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat albumin semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang menonton video saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang melimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat albumin, pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan protein ikan gabus atau kadar albumin ikan gabus yang dari alam dan juga yang dari hasil budidaya. Saya merujuk pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Ekowati Hasanah, Mala Nuril Mala, Ayu Ratih Purnamasari, dan Dini Fitriani. Ya, beliau ini dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Kemudian dari Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, yang penelitian ini didesiminasikan atau dipublish pada tahun 2015 dengan judul Komposisi Kimia, Kadar Albumin dan Bioaktivitas Ekstrak Protein Ikan Gabus Canas striata dari alam dan hasil budidaya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar ya. Jadi saya akan sebutkan abstraknya ya, abstrak dari penelitian ini. Khasiat kesehatan ikan gabus Canas striata telah dikenal secara luas dan saat ini telah digunakan sebagai bahan baku industri produk suplemen. Kemudian tingginya permintaan akan produk suplemen tersebut menimbulkan masalah pada ketersediaan Canas striata yang sebagian besar ditangkap dari sungai dan danau sebagai tempat hidupnya. Ikan gabus budidaya dipercaya memiliki kualitas tidak sebaik ikan gabus alam. Ya, itu mindset yang sudah terbangun ya. Jadi itu maka dilakukanlah penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai komposisi kimia, termasuk albumin dan potensi ekstrak protein kasar ikan gabus alam dan hasil budidaya sebagai antioksidan dan anti hipertensi. Perlu diketahui teman-teman semuanya, jadi memang albumin ikan gabus ini bisa digunakan sebagai pencegah hipertensi teman-teman ya. Kemudian langsung saja nanti akan saya share ya abstraknya di sini ya teman-teman, biar bisa dibaca secara jelas. Saya hanya akan membahas pada penelitian ini, yang akan saya ungkap di sini adalah besaran daripada albumin ikan gabus tangkapan alam, kemudian dan dari hasil budidaya. Oke. Langsung ke hasilnya. Jadi ini teman-teman, kita berbicara tentang sampelnya dulu ya. Sampelnya ikan gabus alam yang digunakan berasal dari daerah Parung Bogor, kemudian Karangkates Malang, kemudian Blitar, Cangkringan Yogyakarta, dan dari usaha pembesaran di Ciawi Bogor, serta hasil budidaya dari Bantul Yogyakarta. Ikan gabus alam diperoleh dari pedagang ikan gabus hidup berukuran 32 sampai dengan 41 cm, ya sekitar 7 sampai 8 ekor per kilogram, dan ikan gabus budidaya dengan umur 5 bulan diperoleh dari petani budidaya ikan gabus Bantul dengan ukuran 24 sampai dengan 26 cm atau 10 sampai dengan 12 ekor per kilogram. Kemudian sampel ikan gabus yang diperoleh dari Malang, Blitar, dan Yogyakarta
akan dipreparasi di lapangan, sedangkan ikan dari Bogor dipreparasi di laboratorium di daerah Bogor. Kemudian ekstraksi protein ikan dilakukan dengan mengacu dengan sebanyak 100 gram ikan dalam kondisi dingin, kemudian diekstraksi dengan 800 ml Aquades selama 12 jam dengan pengadukan terus-menerus. Selanjutnya dilakukan sentrifugasi pada 3000 gram suhu 4 derajat Celcius selama 30 menit. Oke? Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk pada hasil penelitiannya ya. Jadi di samping saya ini sudah saya tampilkan bahwasanya kadar albumin ikan gabus alam, budidaya dan pembesaran. Ya, ini maksudnya gimana kok ada budidaya dan juga pembesaran? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kadar albumin ikan gabus alam. Ikan gabus alam adalah ikan gabus dari tangkapan alam. Ya, yang sudah besar ditangkap kemudian langsung dilakukan ekstraksi. Itu nomor satu, ikan gabus alam. Kemudian yang kedua, ikan gabus pembesaran. Pembesaran ini maksudnya adalah ikan gabus yang ditangkap berupa benih itu dari alam kemudian dibesarkan ya, dibesarkan. Ini yang dimaksud sebagai ikan gabus pembesaran atau rearing. Kemudian yang ketiga adalah ikan gabus budidaya. Ini murni culture ya, murni budidaya, ikan gabus budidaya. Oke, kita simak ekstrak ikan gabus yang di sini dari alam ya, dari Yogyakarta. Albuminnya kurang lebih sekitar 75,79 mg per gram. Nah, kemudian yang dari alam ikan Malang ya, dari kota Malang didapatkan kadar albumin sebanyak 91,10 mg per gram. Kemudian ikan gabus tangkapan alam dari Blitar didapatkan hasil 70,10 mg per gram. Kemudian yang dari Parung Bogor ya, ini didapatkan 107,28 mg per gram. Ini yang untuk alam teman-teman. Kemudian di bawahnya ada pembesaran atau rearing, didapatkan hasil albumin sebanyak 63,44 mg per gram. Kemudian dari hasil budidaya, murni budidaya ya teman-teman, didapatkan hasil 66,74 mg per gram. Nah, bisa kita lihat teman-teman, jadi memang dari hasil penelitian ini dari berbagai kota ya, ini didapatkan berbagai macam besaran ya yang berbeda, value-nya berbeda. Ada yang 75 meskipun sama-sama alam ya, ini ada yang 75, ada yang 91, ada yang 70, bahkan ada yang 100,7 ya teman-teman. Jadi berbeda meskipun sama-sama dari alam ya. Ini bisa jadi faktor makanannya juga, habitatnya juga itu mempengaruhi kadar albumin teman-teman. Kemudian di pembesaran dan juga budidaya didapatkan hasil 63 dan juga 66,74. Jadi untuk kesimpulannya bisa kita simpulkan bahwasanya kadar albumin ikan gabus alam memang lebih tinggi daripada kadar albumin ikan gabus budidaya. Namun demikian, hasil analisis asam amino menunjukkan bahwa ikan gabus hasil budidaya memiliki kuantitas asam amino yang lebih tinggi daripada asam amino yang didapat dari ikan gabus dari alam. Jadi sudah jelas ya teman-teman, sahabat albumin semuanya. Yang kita bahas di sini biar nggak lama-lama ya. Jadi itulah hasilnya. Jadi kalau ada yang bilang ikan gabus dari alam dan juga dari budidaya itu memiliki kadar albumin yang berbeda-beda, memang berbeda teman-teman, memang berbeda. Jangankan perbandingan dari
ikan gabus tangkapan alam dengan budidaya. Sama-sama ikan gabus tangkapan alam saja itu memiliki kadar albumin yang berbeda, teman-teman. Jadi itu semuanya tergantung ya, tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya adalah makan, kemudian habitat ikan gabusnya sendiri, kemudian yang ketiga adalah stresor, tingkat stres ikan gabusnya. Tidak menutup kemungkinan ikan gabus budidaya juga bisa memiliki albumin yang tinggi. Dengan cara mungkin pemberian pakan yang semula dari pelet bisa dikonversi ke pakan maggot. Nah, itu bisa memiliki kadar albumin yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi yang jelas semuanya tidak bisa ditentukan dalam satu kasus ya. Karena apa? Karena ini merupakan studi kasus, teman-teman. Bisa jadi di penelitian lain menyebutkan bahwasanya ikan gabus dari tangkapan alam itu kadar albuminnya lebih rendah daripada ikan gabus dari hasil budidaya. Kenapa ya? Mungkin perawatannya berbeda. Ya, mungkin pemberian makannya juga berbeda. Mungkin pengambilan dari alamnya juga dari tempat yang lain yang mungkin berbeda juga, teman-teman. Tapi yang jelas ikan gabus adalah memiliki kadar albumin yang cukup baik ya sejauh ini, yang digunakan sebagai obat utamanya. Mungkin bisa pasca melahirkan atau bisa digunakan sebagai obat anti diabetes ya, teman-teman, yang mempercepat luka yang nggak bisa sembuh itu dari orang-orang yang mengidap penyakit diabetes. Itu diminumi albumin, insya Allah akan bisa lebih cepat kering. Jadi begitu ya, teman-teman. Oke, demikian sahabat albumin semuanya, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu di lain kesempatan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam alpha.